Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagian kelima dari seri menuju kedewasaan rohani, di mana kita tengah membahas sikap-sikap fundamental yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan kita membahas ini dari instruksi Rasul Petrus kepada jemaat pada waktu itu dan juga kepada kita saat ini, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima sampai dengan 11. Dan sikap yang kelima yang harus dimiliki adalah sikap pertahanan yang waspada. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata berjaga-jagalah merupakan kata perintah, berasal dari kata Gregoreo. Gregoreo dalam konteks ayat ini artinya selalu bersiaga. Seseorang yang selalu terjaga dengan mata yang terbuka, tidak boleh sama sekali terpejam. Ibarat tentara, sikap ini adalah yang kita kenal sebagai sikap waspada setiap saat untuk bertempur, siap sedia bertempur. Siaga satu, di mana setiap prajurit sudah mengenakan pakaian tempur lengkap dengan peluru tajam di dalam senjata mereka yang betul akan mematikan setiap lawan-lawannya. Sebuah sikap yang berjaga dan waspada dan mempertahankan wilayah di mana ia berada. Dia harus bisa peka dengan keadaan sekeliling, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan juga setiap orang-orang yang lewat pun harus diwaspadai. Inilah alasan kenapa orang percaya itu harus berjiwa tenang, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup dalam penundukan diri terhadap otoritas dan juga kepada Allah lewat firman. Di sini karena tujuannya adalah kita sadar musuh kita itu berjalan berkeliling. Jadi sikap-sikap yang kita hadapi ini atau yang kita bangun karena kesadaran bahwa musuh kita ini begitu berbahaya. Musuh kita yaitu si iblis ibarat dikatakan singa yang terus-menerus mengaum dan berjalan mengintai mangsanya dan siap untuk menelan siapapun yang lengah. Dia akan terus mencari setiap kesempatan, menjatuhkan, menjerat, dan menyeret setiap orang percaya kepada kebinasaan yang kekal. Ada ungkapan yang mengatakan, jangan pernah takut kepada musuh Anda, tetapi selalulah hormati mereka. Apa yang dimaksud dengan menghormati iblis? Tentu kita tidak tunduk kepadanya, tetapi kita tidak boleh menganggap remeh apa yang menjadi strategi dan tujuan si iblis terhadap orang percaya. Karena seringkali iblis ini tidak mungkin akan menyatakan wujud aslinya. Lebih banyak dia datang dalam wujud yang sangat agamis, orang yang kelihatannya sangat sopan, atau mungkin dengan atribut-atribut agama, atau bahkan mungkin dengan karakter-karakter yang difilmkan dengan karakter yang tidak terlalu mengancam, tidak terlalu menyeramkan, bahkan beberapa tuh sangat kelihatannya lucu atau imut. Tetapi ingat bahwa pada dasarnya dia adalah kekuatan dan pribadi yang berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan setiap orang percaya. Di dalam bahasa Yunaninya, iblis ini dipakai kata diabolos. Artinya pemfitnah, musuh jahat yang memfitnah senantiasa. Tetapi juga musuh jahat yang menyerang dan membinasakan. Kata lain yang dipakai di Alkitab tentang si iblis adalah kata Abaddon dan Apollyon, yang artinya si pembinasa, si perusak. Dan dia juga bertindak dengan cara mendakwa kita, mendakwa orang percaya. Tujuan iblis selalu ingin membawa setiap orang yang ditelannya itu, yang dimangsanya itu
masuk bersama-sama dengan dia ke dalam penghukuman kekal. Dan dia sadar waktunya begitu singkat, sudah sangat dekat, sehingga dia akan segala cara mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya. Roh-roh jahat, orang-orang yang bisa dipengaruhi dengan segala macam, lewat musik, lewat entertainment, lewat film, lewat politik, lewat filsafat, lewat pendidikan. Apa saja dia berusaha pakai, semua lini dia pengaruhi. Nah, kalau kita sadar akan modus iblis seperti ini, sebagai orang dewasa rohani, kita harus membangun sikap yang waspada. Sikap yang awas terhadap setiap trik dan strategi-strategi si iblis. Untuk itu, kita harus memperkuat kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada tangan Tuhan yang kuat dan sanggup memelihara kita serta menolong kita. Tetapi bukan berarti dengan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, lalu kita menjadi malas, kita menjadi tidak peduli, kita menjadi kendor di dalam menjaga pertahanan hidup kita. Tidak bisa begitu. Karena bila ini terjadi, bila kita menjadi kendor, maka kita akan menjadi korban empuk dari keganasan si iblis. Musuh kita ini dan semua roh jahat yang mengikutinya ini, dia bukan hanya memusuhi kita. Yang pertama dan terutama, dia memusuhi Allah. Dan dia juga memusuhi seluruh malaikat-malaikat kudus. Dia dan segala antek-anteknya dan orang-orang yang dia tundukkan, yang dia perbudak, memusuhi saudara, Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi mereka betul-betul sangat ganas. Bagaimana caranya orang percaya itu dilahap, diterkam oleh iblis? Tentu ini bukan secara fisik, tetapi dia mulai dengan apa? Dia akan datang dengan tuduhan-tuduhan yang memojokkan setiap orang percaya. Dia akan mengingatkan terus dosa-dosa, keberdosaan kita, ketidaklayakan kita. Sehingga kita menjadi tertuduh, kita menjadi bersalah, akhirnya kita menyerah kepada tuduhan dan pendakwaan iblis itu. Lalu kita merasa, saya nggak bisa karena saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak layak dipakai Tuhan. Saya tidak bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian kita mulai percaya akan tipuan yang mengatakan bahwa saya tidak bisa dipercayakan Injil, kabar baik. Karena hidup saya sendiri masih kacau balau. Bagaimana saya bisa memberitakan dan menjadi saksi? Ia datang untuk membungkam kesaksian kita. Padahal itu adalah senjata yang salah satu yang paling kuat memusnahkan kuasa kegelapan. Ia datang melemahkan keyakinan kita dan iman kita dengan menanamkan benih-benih keraguan-raguan tentang Allah, tentang Kristus, tentang janji-janjinya, tentang pertolongan, tentang waktu Tuhan. Ia datang melahap kita dengan memecah belah persekutuan dalam jemaat, persekutuan orang-orang percaya seiman, dan juga menghancurkan kepercayaan satu dengan yang lainnya, menaruh kecurigaan terhadap satu dengan yang lainnya. Ia membuat kita berhenti untuk hidup bagi Tuhan dan juga melayani jemaat Tuhan. Jadi kita harus waspada terhadap sekeliling kita, terhadap relasi-relasi yang sedang kita bina. Lalu bagaimana menundukkan si iblis ini? Ayat 9 memberikan jawaban kepada kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perintah firman Tuhan adalah apa? Lawan. Bukan negosiasi. Bukan kita berdamai dengan dia, hidup berdampingan secara damai. Tidak, lawan dia. Dengan apa kita melawan? Firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu artinya hidup kita, iman kita itu didasarkan kepada firman yang telah dinyatakan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita di dalam Alkitab, yang telah diajarkan kepada kita oleh para gembala, pemimpin-pemimpin rohani, para pembina rohani kita. Iman yang teguh artinya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Sesederhana itu jalan keluarnya ternyata. Tidak ada strategi fisik,
Tidak ada jurus-jurus tertentu seperti kalau kita lihat film-film silat, vampir-vampir, kita lihat ada jurus-jurus tertentu, ada gerakan-gerakan tertentu untuk membungkam roh jahat. Nggak bisa pakai jurus-jurus fisik. Tidak ada strategi mental yang bisa menundukkan dia. Hanya kebenaran, hanya iman yang teguh. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini dia, menaklukkan kepada Kristus Yesus. Menghadapinya dengan taat kepada firman Tuhan saja. 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 18, Paulus menambahkan bagaimana kita berjuang di dalam perjuangan iman yang baik. Dia katakan kepada Timotius, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, ditambah lagi di sini, iman yang teguh tadi dan hati nurani yang murni. Apa maksudnya? Berpegang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni artinya batin kita ini, nurani kita, suara hati kita ini harus terus senantiasa diselaraskan dengan firman Tuhan supaya nurani kita ini bersih, tidak menuduh atau melawan diri kita sendiri. Karena biasanya nurani yang menuduh kita membuat kita merasa tidak yakin atau merasa tidak layak karena ada dosa yang masih belum kita bawa kepada Tuhan, kita bawa kepada terang melalui pengakuan dosa kita. Jangan sekali-kali tinggalkan apapun di dalam batin kita, dosa yang tak terakui. Sebelum kita tidur, mari kita datang sama Tuhan dan kita mengakui dosa, perkataan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, pikiran yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang kita buat untuk keliling kita atau bahkan sebagai wujud pertentangan kita kepada Allah. Mari kita bereskan itu. Cepat-cepat bertobat supaya hati nurani kita ini bersih dan menjadi tempat yang sangat baik untuk Roh Kudus menuntun kita dan membangun kepekaan rohani. Iman yang teguh dan hati nurani yang murni merupakan cara efektif melawan si iblis dan dia akan lari daripadamu. Alkitab berkata, seluruh saudara-saudaramu di seluruh dunia memiliki perjuangan yang sama. Dan juga berarti apa? Jalan keluar yang sama. Lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah juga dengan hati nurani yang murni. Bapa di sorga, aku bersyukur untuk sikap yang waspada, berjaga-jaga terhadap hidupku dan juga sekelilingku dan relasi-relasi yang aku bina setiap hari. Tolonglah aku untuk menundukkan segala pikiranku di bawah ketaatan Kristus dan firman-Mu, serta membangun hati nurani yang murni yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berikan aku sikap yang cepat untuk bertobat, cepat untuk mengaku dosa, dan siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.